Oh dibuka Buka ya? dong. Dulu opening maksudnya. Gak buka. Oke. Hai teman-teman Omen. Kita bertemu lagi di sini. Kita kedatangan seorang tamu nih, Ger. Sebuah. Emang Benda. biji. Kita kedatangan seorang tamu nih, Ger. Siapa tuh? Kok gua gak kenal sih? Hai. Ih, gini banget hidup lu deh. Jadi ini orang kelahiran dari tanah Sumatera, Ger. Sumatera. Waduh. Iya. Darahnya sama gua sama sih. Hai. Turunan kali bos. Kalau pas ditarik itu pas cek darah Sumatera. Iya. Pas keluar Sumatera. Nih gua deskripsiin dikit nih, Ger. Boleh. Mungkin lu kenal banget kali ya. Hai. Gua kan belum kenal nih, coba lu. Gue kenal dari tahun 2007 sih. Ih, gila. Langsung ke tahun umur bos. Nah, Mantap. Oke. gue kenal dia tuh suka ini, Ger. Aktif gitu. Oh, Aktif. aktifnya apa nih? Gerak gitu. Bisa banget, bisa Wah, banget. Aktifnya gerak. Pasti kecilnya, jokes gue itu. Ganti. Iya. Ganti, ntar gue cari lagi susu lain. Terus dia terkenal ini, Ger. Dia leadershipnya mantep banget. Gila. Gila. Siapa sih? Orangnya udah datang belum sih? Udah. Oh, udah. Langsung aja Mas Marlin. Woi, Oke, halo. Marlin. Thank you, Marlin. Thank you. Nggak, ini openingnya agak bacot ya gue lihat-lihat ya. Ini Agak gimmick Bacot ya. adalah passion. Oke. Iya. orang kita suka gimmick tau. Asli. Jadi ya. apa kabarnya, Lin? Baik, gua baik-baik aja. Tadi gua jalan ke sini naik mobil asli. Sendiri kan, tapi Sendiri, Bang. tapi kalau boleh tahu, naik mobil mau kemana sih abisnya? Iya, gimana sih? Namanya usaha ya, Bang. Oh, usaha. Boleh nggak diumbar-umbar? Oke, lanjut ke topik Lanjut aja. ke ya. topik. Oke, Kayak oke, Bang. lanjut. Kita mau main apa nih Bang hari ini, Bang? Gini, gue pengen kepo sih sama dia, Ger. Pengen kepoin Marlin. Berarti kepo. episode kali ini Tentang malang melintang kehidupannya Parlin. Ini Ay, Malang Aduh, melintang. malang Keren banget ya. melintang. Keren banget. Aduh. Lu pasti reading scriptnya bagus deh. mantep tuh tim skrip tuh. Iya. Apresiasi buat diri. Oke. Gila. Gimana, Lin? Gue jadi kepo nih. Lu bisa ceritain sedikit gak sama kehidupan lu yang dari orok? Dari orok Dari ya. orok. Dari orok. Proses buatnya nggak usah diceritain. Jangan. Ya, gue dong, juga nggak tahu jangan. kan, Bos. Gua juga nggak tahu. Iya. Kalau dari awal ya, kalau gue sadar, gue dulu tuh tinggal di Bekasi. Gue tinggal di Bekasi dari kecil, dari gue lahirnya di Jakarta, di rumah sakit di Jakarta, tapi akte gue kelahirannya Bekasi. Oh gitu. Nggak tahu, Bekasi udah ngejajah Jakarta kali. Oh, oke. Gitu, jadi Berarti ya tapi emang artinya Bekasi. Jadi kelahiran Bekasi, gua tinggal di Bekasi itu sampai gua kelas 1 SD. Satu SD. 1 SD, benar. Oke. Nah, selama gua tinggal di Bekasi ya banyaklah kenangan-kenangan yang kayak Hai. ya lu tahu gak sih kayak lu lagi kecil terus yang kayak lu nggak ngerti apa-apa, taunya cuman main. Benar sih. Kayak ya Iya. ya Gua belajar terus sih gue. gila, belajar apaan So lu? pintar banget tuh anak-anak. Nggak, gue kalau dia ngomong belajar gue kayak nggak percaya gitu. Lu buka KBBI yang terbaru deh. Hai. Belajar itu lengkapnya drum. Wih. Oh, gitu ya, anonim ya. Anonim ya. Antonim. Antonim. Sinonim. Sinonim persamaan. Oh iya. Oke, anonim. Ini dibilang belajar gimana? Oke, anonim stranger, asli. Oke. Ya, dikat jadi Oke. dikat ya. Jadi gue tinggal di Bekasi dari kecil. Ya banyak sih kejadian-kejadian yang kayak gue di Bekasi itu. Dulu gue sekolah itu gue ikut playgroup ya, kayak playgroup apa? Sebelum lu TK apa sih? Playgroup ya, bener ya? Playgroup kan ya. KB kelompok bermain. Ah, KB. Iya. Dulu tuh KB itu gue nggak tahu ya, bapak emak gue tuh nggak ngasih tempat KB gue di daerah Bekasi, coy. KB gue tuh dulu di Jakarta Barat. Wah. Jadi tiap hari tuh gue pergi ke Jakarta Barat buat gue belajar jadi kelas bermain itu. Yang gue ikutannya juga ya gue nggak ngerti apa ya, karena di situ itu di Jakarta Barat kebetulan jadi kakaknya dari oma gue itu dia suster. Nah dia jadi kepala sekolah di sana. Jadi gue datang ke sana setiap hari tuh, bener-bener setiap hari.
ya kerjanya main dong. Lu tau gak sih kayak lu lagi kecil lu gak ngerti apa-apa terus lu kayak taunya main, ngelempar batu gitu kayak gitu gak sih? Itu hal yang gua kangen banget sih. Benar. Salah satu apa ya? Maksudnya gua pengen Balik lagi. bukan balik lagi sih. Mungkin bisa ngulang lagi momennya kali ya. Benar. Cuma kalau sekarang gua ulang lagi kelihatan kayak bocah banget gitu Benar. maksudnya dengan orang padahal seru. Ya nggak munafik, semua orang pasti pengen kan di masa Abis ini itu. deh kita Bener. main ya. Abis ini Jangan dong, masa lempar batu jangan dong. tapi sebelum itu ngopi dulu lah. Oh, ngopi. Santuy, Oke, Bang, ngopi dulu, Bang. Belum makan ya asam lambung. Ini tumben, Bos, kopinya lagi hangat. Asli. Biasanya kopi dingin, Bos. Kopinya lagi hangat kayak topik. Ya, tumpah kan. Topik emang. Aduh. Petakilan nih orang ya. Kok bisa ada tisu? Tiba-tiba datang Ay. sih. Aduh, jadi mandi gua. Bagus. Oke, lanjut Bram. Oke. Kan lu nih yang mau kepo, gue sih mau. Tapi emang bener gitu sih menurut gua. Tapi berarti petakilan lu ya dari kecil ya. Iya. Dulu tuh ya waktu gua kelas bermain tuh ada, jadi ketika lu pulang dan berangkat itu lu harus kayak nyisir pinggir sekolahannya gitu, kayak ada pinggir-pinggiran sekolahan terus lu suruh pegang kayak pagar gitu, lu pagarnya dipegangin sepanjang jalan. Terus lu tau gak sih ya, pagarnya itu pagar besi gitu, Bos. Nah, besinya tuh besi yang hollow gitu. Jadi kayaknya tengahnya kosong. Jadi kalau lu kalau lu ketok itu ada bunyi ning 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 ya. Dulu tuh gua saking petakilannya, gua dulu waktu setiap berangkat terus gua turun dari mobil itu gua selalu bawa ranting, gua selalu nyari ranting gua dulu. jadi gua kalau jalan tuh ning gitu sampai diliatin orang, nih orang kenapa lagi kayak gitu akhir saking petakilannya dulu. Tapi kalau dibilang momen-momen masa kecil gua yang waktu gua kelas bermain gitu lucu sih. Itu waktu gua TK, Bro. Itu playgroup ya. Dulu lanjut gua TK. Nah, TK-nya itu gua di Santa Lucia. Sanlus sini. Aduh, apa sih nama daerahnya itu dekat-dekat Bantar Bojong Menteng, benar. Pinteran dia ya. Iya ya. Iya, bocah sono. Supir Google Maps. Geblek air. Nah, gua tuh sekolah TK di sana. Terus ya kejadiannya lucu-lucu juga sih kalau gua lihat. Jadi tuh dulu TK tuh ada lu buku ini tau gak sih lu kayak buku harian tapi yang nulisin gurunya, lu tau gak sih? Pernah gak sih lu kayak gitu? Itu enggak ya TK ya? catatan harian ada. Catatan harian. Gua SD sih. Lu SD ya? Gua SD. Kalau gua pas TK, lah kita kan satu TK. Iya. Gimana? Lu TK-nya gimana sih? Iya ya. Enggak ada kita buku TK. Aduh, gua lupa banget cuy. Gila. Ini udah belajar. Ya, ini ketahuan nih bocah-bocah TK yang dulunya diem-diem doang, mojok. Bram tuh pelajaran tidur, waktunya istirahat dia main perosotan. Jadi ya gitu. Jadi lupa ya. Akhirnya merosot. Goblok air. Nah ya, jadi gue tuh masih yang kayak baru-baru ini kayak 2-3 tahun ini gue nemuin buku TK gue. Buku TK itu ada tulisannya tuh yang kayak hari ini Parlin makan sayur. Gitu-gitu. Jadi ada ditulisin gitu. Progres kehidupan lu gitu. Progres kehidupan TK yang kayaknya emak gue kalau baca tuh seneng ketawa-tawa gitu. Yang gue yang gak baca sekarang gue yang kayak asli kok gue goblok banget. Masih gue masih ada nggak ya sekarang ya? Gue nggak tahu deh. Cuman bukunya itu kalau lo baca sih menurut gue lucu banget. Ada satu tagline dia ngomong gini, Parlin hari ini makan sayur, tapi dia nggak mau makan wortel sama makan brokoli. Waduh, abis kalau nggak salah abis itu mak gue langsung ngejejelin gue brokoli sama wortel, Bos. Gue inget. Makanya gue sekarang bapak lu tuh. Bukan Lebih keras. Bukan. Kalau masalah makanan mak gue, Bos. Oh, oke. Tapi berarti nanti itu itu ya fotokopi ya. Oh, aduh, jangan baca sih. Bos. Gue pengen tahu progres lu kecil. Asli. Dan dulu gue pernah kejadian di TK gue ini tolol banget sih. Jadi di TK itu ada kayak pagar itu pagar besi gitu loh, pagar besi tapi pagar besi yang bukan kawat sih apa ya, pagar besi yang tipis gitu lah. Nah, anak-anak temen-temen TK gue tuh pada main dorong-dorongan. Terus mereka ngedorong potnya jatuh. Terus ininya yang pagarnya roboh anjir. Gila gue bilang, anak TK kuat bener gue bilang. TK-nya Hulk semua gue lihat asli. Terus zaman TK, gue dulu TK ya, ada satu orang gue TK apa gue SD ya? Ini kayak gue udah SD. Gue SD juga sama di Santa Lucia juga. Oh, lu Sanus juga. Sanus juga SD kelas 1. 1 tahun dong berarti lu di Sanus ya? 1 tahun doang.
Di Salus itu gua SD itu gua ada teman, gue lupa namanya. Dia dulu seneng banget ngedeketin cewek, men. Kelas 1, coy. Gue nggak tahu loh. Terus yang kayak kita kan anak-anak kelas 1 kalau ada yang deketin cewek kan kita cie-ciein, bener gak sih? Iya Kayak benar. cie-cie gitu-gitu. Terus yang si cowoknya ini ngerasa kayak gini-gini seneng gitu. Yang ceweknya kan jadi yang kayak apaan sih gitu-gitu. Udah cringe. Iya. Tingkahnya udah cringe dari Iya kelas iya SD, bener gitu. asli. Gue bilang asli nih gue SD tolol banget ya anak Bekasi kata gue. Tapi lucu sih lucu. Terus gue dulu suka main ini, lu tau gak sih kalau SD kita main bola nggak ada bola, bolanya pakai botol. Oh. Kalau gua pakai botol. Pakai apa lu? Gua SMP deh gua. Kayak Kalau- gitu. Oh iya SD gua pakai botol. Jadi Iya. beli di kantin tuh susu Iya. Indomilk. Benar. Iya. Masih ingat banget gua Indomilk terus yang tutupnya merah kayak Yakult. Ah iya benar. Terus lu minum Minum habis. tendang-tendangan. Nah kalau yang bagian ujung atasnya tuh kena kepala Sakit. nangis lagi. Terus yang nendang diginin. Ah iya. Nah yang nendang nangis juga. itu momen-momen bodoh banget kayak Iya, anak seru, SD sumpah. kelas 1 coy. Itu emang kayak lu main-main hal-hal kayak gitu seru banget sih. Jadi Iya, benar. kehidupan gue waktu kecil SD di Bekasi itu kayak gitu sih kurang lebih. Nah, apa ya? Sampai pada satu titik tuh kayaknya gue nggak tahu apa-apa tuh dulu. Gue baru tahu tuh belakangan ini. Jadi abis dari sini gue tuh pindah ke Wonosobo. Habis dari kelas Dari 1 tuh. kelas 1. Jadi gua kelas 1 itu di Santa Lucia, selanjutnya gua di Wonosobo sampai kelas 5 kalau gua nggak salah. Buset, kenapa tuh Lin? Nah, jadi di Wonosobo. Kenapa gua ke Wonosobo? Pertama, jadi dulu itu gua sama adik gua yang kedua nih, gua masih berdua doang. Nah, ada nyokap gua hamil satu lagi adik gua. Nah, dia lahir terus dia meninggal. Adik gua. Jadi gua tuh ada adik yang di bawah gua umurnya 5 tahun ada. Oh, Nah, itu dia udah meninggal. Nah, jadi cewek apa cowok tuh? cowok. Jadi gua dulu tiga-tiganya cowok. Nah, dulu gua tiga-tiganya cowok, satu lagi meninggal. Terus nah, gua nggak tahu ya, mungkin kalau ceritanya bokap gua dulu tuh masalah dulu tuh bokap gua punya peternakan, coy. Peternakan ayam Di Wonosobo. di Bekasi. Oh, di Bekasi. Di Bekasi itu lagi zamannya flu burung awal-awal. Jadi kan berasa banget tuh yang flu burung itu yang banyak isu, banyak ayam itu benar-benar lagi sehat aja. Ayamnya cuman yang kayak dia tuh deketan sama ayam yang lagi flu burung kayak gitu, itu dibantai semua satu kandang. Jadi kalau ada ayam satu lu kena flu burung di dalam satu kandang, itu satu kandangnya dihabisin. Kalau sekarang dilihatnya mungkin yang tersuspek lah. Benar. Jadi kalau yang sekarang bedanya sekarang orang nih. Kalau dulu kan Nggak mungkin ayam. dibantai. Benar, kamu mungkin dibantai kan. Iya. Nah, Nggak kalau manusia dulu tuh lagi. gitu. Nah, jadi bokap gue berdampak banget dan waktu itu krisis banget lah, krisis. Nah, habis itu kejadian lagi nih adik gue yang Krisis? meninggal. Apa nih? Apa nih? Kayak Gua nunggu videografer dulu. kita tuh. Oke, Krisma. Oke. Oke, gue lihat Wah, sebut oke. merek nih. Oke. Aduh, jokes internal. Oke, dikat lagi. Iya, Dalam. Oke. Soalnya dia motoin tuh. Tadi Oh, motoin. banyak fotografer ya. Kurang asem sih. Ya, jadi waktu itu tuh karena kejadian flu burung dan ada krisis kayak gitu. Kayak kalau gua nggak salah ya, itu bokap gua tuh sampai akhirnya dia istilahnya membuat suasana baru, dia pengen buat suasana baru. Nah, Tapi akhirnya kenapa Wonosobo tuh, Lin? Nah, jadi Wonosobo itu kampungnya nyokap gua. Lah, nyokap lu kan Chinese ya? Nyokap gua tuh Chinese Wonosobo. Ah. Jadi dia emang kecilnya di Oh, Wonosobo. Oke, oke. Kita ada rumah dulu di sana. Nah, itu kita pindah ke rumahnya nyokap gua karena kebetulan rumah nyokap gua nggak ada yang ninggalin karena yang sisanya keluarga pada di Bekasi semua. Oke. Bekasi dan Madiun. Nah, jadi akhirnya karena mungkin bokap gua mikir nyokap gua butuh suasana baru, akhirnya gua pindah lah ke ke Wonosobo. Nah, di Wonosobo itu ya susah sih, Bro. Gua ngerasa hidup gua susah banget sih di sana. Bener-bener yang kayak ya gue nggak ngerasa susah sih, mungkin nyokap gue yang susah karena gue orangnya kan dulu waktu kecil taunya udah petakilan, terus gue nggak tahu apa-apa lagi kan. Oke. Jadi bercanda mulu kerjaannya. Nah, yang Jadi bener-bener susah, maksudnya susah diatur. susah ngejagain lu pas. susah ngejagain dan juga waktu itu tuh lagi krisis banget kan yang Oh, tadi iya, gue iya. bilang itu yang Oke. lagi ada krisis moneter itu. Nah, itu masalah uang tuh ribet banget. Dulu tuh sampai gue tuh per bulan itu cuma dikirimin kayak kalau nggak salah 50.000 deh bokap gue dari Bekasi.
Tapi zaman itu 50.000. Oh, jadi orang Zaman tua lu- itu 50.000 ya mungkin kayak 100.000 sekarang kali ya. Ya lu 50.000 zaman itu beli bakso bisa lu mainin. Iya benar sih. Dan pada zaman itu, tapi mas saya zaman itu 50.000 kan nyokap gue juga mesti bayar sekolah, sekolah gua, sekolah adik gua. Jadi berasa banget tuh gua di sono. Emang apa ya? Berarti lu sekeluarga gak sih di Wonosobo? Hah? Di Wonosobo tuh sekeluarga apa gimana? Sekeluarga kecil. Jadi gua, nyokap gua, adik gua, si Julius sama udah bertiga doang. Bokap lu di sini. Iya, bokap gua di berarti. sini di Oke. Bekasi, tinggal di Bekasi. Jadi nyokap gua ngerasain LDR tuh asli. Tapi kadang-kadang bokap gua balik kok datang Wonosobo gitu-gitu. Aisyah gitu. Iya benar. Terus dari SD lu punya hobi gitu gak sih, Lin? Ya itu gua tadi pengen. Kalau hobi ya, hobi itu sebenarnya bokap gua kan, jadi bokap gua itu memang dulu orang olahragawan gitu. Dia memang Oke. olahraga, dia suka olahraga. Atlet berarti ya? Ya dia pernah berkecimpung di atlet tapi kayaknya nggak sampai pelatnas juga sih. Cuman pernah jadi atlet. Cuman bokap gue jadinya pengen ngarahin gue tuh lebih ke hidup olahraga gitu bro. Jadi semua olahraga diajarin terus gue, kamu olahraga ini gitu. Nah kalau waktu itu karena gue di Bekasi masih kelas 1 sampai kelas 1, gue datang ke Wonosobo. Nah kebetulan di Wonosobo itu keluarga dari nyokap gue tuh pemain tenis. Tenis tuh. Keluarga dari nyokap gue tuh pemain tenis. Kakek gue yang opa gue tuh dari nyokap, dia itu dulu pelatih tenis. Dia memang apa ya namanya ya udah banyak mencetak atlet tenis lah dari Wonosobo. Nah. Bokap lu tenis juga atau gimana nih? Bokap gue karena deketin nyokap gue, dia belajar tenis. Oh, oke. Bisa tuh. Itu salah satu trik. Iya, benar. Kalau misalnya ini apa? Referensi dikit ya. Iya. Kalau misalnya lu deketin cewek, oh bokapnya suka mancing, ya lu mau enggak mau suka mancing. Benar, Itu bener sih. Suka main catur ya lu mau enggak mau. Bener. Karambol ya. Iya. Ajakin dong gitu. Canda ya, lanjut. Ya jadi Porsi karena gua Oke. kok gitu. Nanti dimarahin soalnya. Iya. Lanjut deh. Enggak, karena nyokap gue udah apa namanya ya karena tenis lah, jadi bokap gue belajar tenis juga. Nah akhirnya bokap gue ngarahin buat yaudah ikut tenis aja. Gue sampai dulu tuh dibeliin raket tenis tapi yang versi anak kecil yang lingkaran itu kecil dan pegangannya juga kecil. Sih kayak pendek. Jadi gue sampai ada tuh masih sampai sekarang. Terus kecil kan sticknya pendek emang. Iya Maksudnya buat tenis. benar. Dan gue dulu suka iseng-iseng gitu bos pegang raket bokap gue yang gede. Dan pada zaman itu kan gede banget ya, berasa berat kan. Jadi gue pegang dua tangannya gini aja rasanya berat. Lucu banget dah. Terus kayak akhirnya karena gue di sana itu ada tempat latihan tenis. Ada memang lapangan tenis khusus gitulah buat tempat latihan orang-orang di sana. Dan kayaknya orang sana itu menganggap tenis itu olahraga yang seru banget di sana karena Keren sih. Keren. Memang ada lapangan khusus di sana tuh, ada lapangan tenis, lapangan tembak. Jadi benar-benar olahraga yang enggak biasa lah. Nembak pemain tenis ya pasti. Waduh, orang lagi main tenis ditembak gitu. Kagak, Oh, Bos. Bukan. Jadi Tapi keren latihan juga di sih. sana Gua emang kayak kira gitu. Berarti fasilitas di Wonosobo tuh bagus juga ya buat olahraga ya. Gua kira Bagus, lumayan. Belum Lumayan. pernah Wonosobo. Udah dong naik Nih, gunung gua nih kesana. kalau dalam Tahu waktu ya pasti. Tahu. waktu belakangan ini ya, gue waktu kapan tuh? Kayak awal tahun ini deh, gue ke Wonosobo. Yang waktu lagi banjir tuh di Bekasi itu, gue ke Wonosobo dari tanggal 29 kalau nggak salah. Gue kesana, itu bener-bener kan jadi di Wonosobo tuh ada alun-alun gedenya dan tiap hari tuh penuh tuh alun-alun, orang pada jalan-jalan, lari gitu apa segala. Ada lapangan bolanya, ada baru tuh lapangan basket. Gue juga dulu kan nggak pernah tahu kan lapangan basket apa. Dan yang gue salut itu ada tempat fitness. Jadi ada tempat yang lu tau gak sih kalau main fitness yang angkat Public, gitu, yang main pull up. ya yang pull up terus yang kayak lu main back, main chest gitu. Nah itu ada tuh alatnya, cuman alatnya kayak ya buatan orang gitu, bener-bener Made by bukan Wonosobo lah made ya. by Wonosobo, dan tapi itu dipakai buat umum. Dan menurut gue itu kayak oh ternyata orang sana itu sangat mempedulikan kesehatan gitu loh, karena dia membuat, gue nggak tahu ya, mungkin karena itu kan kabupaten ya, kabupaten mungkin pendekatannya lebih ke orang personal to personal gitu. Karena lu kalau di dalam lingkaran di Wonosobo itu ya bener-bener lu kayak kenal sama ABCD. iya ABCD itu pasti banyak gitu, Dan bener-bener. kayak pikiran lo kayaknya orang Wonosobo cuma 10 orang deh. Iya benar-benar kayak nyokap Kenal. kayak yang lucu tuh kalau nyokap gua dulu tuh waktu di Wonosobo itu kayak hafal semua orang Wonosobo gitu. Ai. Gue bingung juga sampai
nyokap Sensus kali. gue nggak tahu dah. Bagian sensus Mungkin kali. mungkin dulu Iya, nyokap gue bener. kayak yang tipikal ibu-ibu yang nungguin anaknya sekolah kali ya. Iya. Tapi kayaknya nggak pernah deh. Kayaknya nyokap gue tuh nungguin gue di sekolah nggak pernah. Tapi kalau nungguin adik gue yang Julius waktu TK kayaknya pernah. Cuman abis itu udah nggak pernah lagi. Udah yang kayak gue udah SD, adik gue yang kedua udah SD kayak udah nyokap gue di rumah aja gitu. Dan iya kok jauh gue lihat ya. Ya udah jadi jadi di Wonosobo tuh memang kayak gitu sih orangnya pendekatannya dan olahraganya juga dikembangin banget. Nah, terus dari sebanyak cabang olahraga yang bokap lu kenalin tuh ke lu, ada gak sih bokap lu ngefokusin lu di sini gitu? Nah akhirnya itu setelah gue dikenalin dalam tentang tenis, akhirnya bokap gue pengen gue fokus di tenis pada gue SD itu. Jadi waktu gue SD itu gue udah sempet yang namanya kejuaraan tenis. Gue pernah kejuaraan tenis tingkat Berarti tenis dulu nih. Tenis. Tenis Gue tuh dulu, tenis. oke. Gue tuh dulu sempet tenis. Kelas berapa tuh? Tenisnya itu kalau gue nggak salah kelas 3 gue udah mulai aktif tuh. Oh, kelas 3. Kelas 3. Kelas juga hidupnya. Kelas 3. Gue latihan tuh dari kelas. Buset. Gue pindah ke sana kelas 2, itu gue dari beliin raket apa segala, gue main. Dulu gue latihannya coy, itu bener-bener latihan ke lapangan, main tenis yang beneran. Terus lawan gue tuh orang gede. Oh. Lawan gue tuh orang yang gede karena emang yang ininya lah yang pelatihnya kan orang gede. Tapi pada satu titik si orang gede itu yang kayak ngasih powernya tuh bener-bener powerful gitu, bener. Terus yang kayak wah gila. Nah sampai akhirnya ada temen gue yang emang udah lebih jago dari gue disuruh sparring terus sama dia. Kayak gitu. Akhirnya di situ gue yang kayak wah lumayan tuh karena memang kalau latihan entah gue nggak tahu ya mungkin tenis, bulu tangkis atau apapun olahraganya menurut gue lu harus butuh rival sih bro. Oh iya. Lu harus butuh rival yang kayak lu bener-bener wah gue harus nyaingin dia nih. Ya, Bener-bener. target lah ya maksudnya. Benar, orang target. Yang lo anggap lebih dari lo lah gitu. Benar. Nah, gue tuh dulu jeleknya adalah waktu gue di sana kan bokap gue nggak terlalu sering di Wonosobo kan. Ketika bokap gue di Wonosobo, gue aktifnya tuh bener-bener aktif. Yang kayak gue latihan tiap hari lah apa segala. Tapi ketika bokap gue nggak di Wonosobo, nyokap gue nggak harusin gue untuk gue tetap ada latihan apa segala. Jadi dibebasin. Nah, jeleknya gue dulu karena nggak ada motivasi itu, gue ngerasa males gitu. Nah, sampai pada akhirnya gue akhirnya muncul motivasi gue harus latihan terus nih karena gue ngerasa kayaknya memang harus nih. Nah itu gue ketemu rival gue itu. Nah rival gue itu dia dulu dia anak polisi anak polisi dan di tempat kepolisiannya itu ada lapangan tenis khusus dan dia latihan tiap hari di situ. Oh jadi dia apa ya? Maksudnya bener-bener Fokus fokus banget bener. Tiap hari gitu Tiap hari. sama raket terus. Iya bener dan emang dia jago banget. Okay. Keren lah, gue sparring sama dia hampir nggak pernah menang kayaknya. Kalaupun menang cuman menang set doang, nggak pernah menang game. Okay. Gila gue bilang itu orang jago banget sih. Dan itu ada 2 orang, ada yang satu anak polisi, ada satu lagi tuh yang memang bapaknya kayak kalau nggak salah wirausaha atau apa, dan dia juga jago karena fokus latihan tiap hari. Nah dulu tuh gue sampai dibuatin jadi gue nggak tahu ya program dari mana tuh bokap gue tiba-tiba dapet, terus gue dari raket gue yang kecil itu sama bokap gue dikasih sarung raketnya kan cuman yang bagian atasnya doang, gripnya tuh masih nggak ada sarungnya. Nah yang bagian atasnya dikasih sarung terus dilakban sama bokap gue suruh latihan yang mukulnya. Iya dan itu powernya tuh kenceng banget bos. Jadi kalau lu salah power tuh tangan lu sakit. Iya. Gue latihan sampai kayak gitu main tuh. tenis gitu sih. Benar. Jangan kan disarungin. Apa tuh? Iya maksud Nggak gua, disarungin aja, nggak disarungin aja lu berat. salah Oh, power, iya. Sakit juga kan Sakit. lu pasti. Sakit. Petenis juga nih kayaknya Mas Giri. Enggak juga sih. Gue cuma suka nontonnya aja. Oh. Asik. Tapi nonton tenis seru loh. Serunya Iya, itu kalau serunya itu bukan yang kayak lu lihat bola kiri kanan. Enggak, lu liatin atletnya deh. Bener-bener dia yang kayak main kiri kanan tapi masih dapat gitu. Terus gue suka kalau nonton tenis tuh padahal bolanya kelihatan kenceng ya, tapi kalau dekat atletnya kayak pelan guys. Benar. Gua dulu pernah ngeliat yang kayak dia saking mau ngejarnya itu dia sampai split kakinya gitu. Jadi kakinya dipanjangin gitu terus tangannya begini. Wah, gue bilang itu latihannya kayak gimana nggak tahu asli. Tapi masih main gak sih lu? Kalau sekarang kebetulan gue di kantor itu ada yang ngelatih tenis ya. Itu
itu gue sempat latihan lagi sih awal-awal tahun ini lah. CLBK Enggak lah, ya tahun. berarti ya, Iya CLBK. bener-bener LBK ya. itu bener-bener sih kangen banget gue yang kayak lu mukul raket apa belajar lagi kan gue bener-bener belajar dan dulu tuh gue SD itu nggak diajarin serve yang di atas iya, jadi iya. gue belajar lagi dari situ belajar dari baru-baru Serve-nya ini kayak tuh. pingpong ya. Iya serve dari bawah diginiin anak SD kan gitu kalau emang ya seru sih banyak hal yang kayak wah ternyata tenis itu seru ya kayak gitu. Dulu di tenis itu juga banyak ya di Wonosobo orang yang main tenis tuh kayak keren gitu. Jadi banyak anak-anak di sekolah gua itu yang diarahin orang tuanya tuh suruh latihan tenis. Jadi gua kalau waktu latihan tenis itu sama-sama temen SD gua juga. Temen SD, temen ya junior gue SD juga ada. Itu balik lagi ya orang Wonosobo cuma ada 10 orang. kayak gitu aja gitu. Bener. Itu lagi kan. Bener. Nah tapi nih Lin, gue ada yang lu nggak tahu nih Gar. Apa tuh? Nah Ah, tadi mau tahu dong. apa nih? Apa nih? Dia dari tadi kan ngomong tenis mulu kan. Gue nih sebelum ngetek ini nih, gue googling dulu tentang dia tadi Gar. Waduh, Ada sampai Google juga. gue lihat-lihat. Ternyata tuh dia berkarirnya lebih ke taekwondo. Oh iya. Iya. Oh lu taekwondo. Bener gak sih Lin? Benar. Jadi gue emang taekwondo sih dulu. Taekwondo lu ya? Ah, ah. Gue juga Dari taekwondo cuma enggak sampai mana-mana. gue juga sih SD. Asli. Serius? SD serius. Gue tuh taekwondo Sabuk ijo gue kalau nggak salah deh. Oh cemen ya. lu. Cemen lu. Terus apa? Apa ya? Gue habis itu Biru. Habis itu biru. Oh, biru. Gue biru sampai biru. Berat. Saya ketonjok sama biru. Oke. Sakit dong, sakit. Itu dari tahun berapa tuh Lin? Jadi abis gua kan tadi gua kelas 5. Jadi gua kelas 5 di kelas 5 gua main tenis, fokus tenis. Gua pindah lagi ke Bekasi karena ternyata ada masalah lah di Wonosobo yang Masalah terus kayaknya Lin. kayaknya emang masalah banget bos. Asli. Ya banyak lah namanya hidup Oh ya. iya, bener juga sih. Semakin lu bertambah hari Iya, lu bener, hidup, bener. semakin bertambah juga Masalah Bener. bener. Jadi ada sesuatu yang membuat keluarga gua akhirnya pindah lagi ke Bekasi. Oke. Nah, waktu pindah ke Bekasi itu bokap gua berusaha untuk gua tetap melanjutin tenis gua waktu itu. oke. Jadi gua diajak ke jadi om gua ada yang di Sunter, Bos. Om gua ada yang di Sunter. Kalau lu pernah cari Hadiman itu dia pelatih tenis dan dia dulu mantan atlet kalau gua nggak salah ya. Itu dulu mantan atlet. Nah, dia itu udah sukses lah di bidang tenis dan dia memang udah sampai punya tempat pelatihan sendiri. Gue liat-liat masuk mic tuh suara kopi. Iya, seruput terus bang. Iya, seru. Namanya Aus ya. Hai guys. Ya, eksperimen doang. Sans. Ya jadi gitu. Karena bokap gua udah nyoba nih nemenin gua ke tempat bokap gua yang ada di Sunter itu. Jadi dia ngerasa berat gitu. Karena beratnya apa? Pertama, tenis kan raketnya nggak murah ya bos. Murah. Raketnya nggak murah dan bola sih ada, bola tuh ada. Dan yang menjadi masalah adalah kalau mau latihan sama om gua, itu gua mesti ke Sunter tiap hari. Iya. Dan itu jauh banget, itu jarak. jarak jauh banget. Karena zaman dulu bokap gua ketika habis krisis moneter itu udah nggak punya mobil, jadi gua tiap hari pulang pergi naik motor, kasian juga bokap gua kan. Iya. Nah jadi akhirnya bokap gua mengurungkan niat untuk dia udahlah jangan tenis lagi gitu. Soalnya pernah coba cari di daerah Bekasi, ternyata mahal. Latihannya. Jadi latih tenis itu gue nggak bilang itu terlalu mahal ya, cuman untuk gue yang waktu itu dalam kondisi seperti itu mahal. Jadi karena nyewa lapangan itu sendiri, nyewa pelatihnya. Bukan nyewa ya, berarti lu berlatih sama orang itu lu bayar juga pelatihnya, lu beli raket, beli senar pasang juga udah mahal, kayak gitu sih. Berarti abis itu stop tuh tenis lu tuh. Jadi benar-benar stop dan akhirnya gue ya kayak gitu jadi anak yang kayak nggak tahu main apa gitu, cuman yang kayak kerjaannya sekolah pulang sampai gue. Berarti jadi lu suka olahraga gitu? suka gue Karena gini olahraga. Kalau anak kecil tuh kalau dia nggak suka berarti kan dia Nggak mau kan, nggak mau iya kan? benar. Gue juga suka sih olahraga. Iya benar. Serius ya? Ini serius. Emang atlet cuy dia. Wih. Atlet beda emang. berat ya memang olahraga tuh kalau buat gue ya olahraga tuh emang udah berasa kebutuhan sih bro. Kebutuhan. Jadi emang gue sangat membutuhkan olahraga di kegiatan gue, setiap kegiatan gue. Jadi kalau gue ngerasa olahraga tuh
ada aja gitu gue kayak Iya, nih, gue kurang gitu, gua kayak gue juga tuh gitu. pengen pergi kemana-mana gitu. Gue sampai sekarang kalau misalnya apa ya, nggak keringetan satu hari, bukan satu hari, dalam satu minggu gitu gue nggak olahraga sedikit aja keringetan gitu, kayak gue dosa banget sama diri gue. Benar. Tapi emang Keren, rasanya keren. kayak gitu ya nggak sih? benar. Bener sih Kalau lu udah kalau terbiasa, karena olahraga. dulu gue sampai udah pada titik gue pernah ikut kejuaraan di Wonosobo yang gue latihannya benar-benar keras banget kan. Jadi gue benar-benar udah ngeluarin keringat tuh yang kayak keringetan mulu lah istilahnya. Nah gue pindah ke sini jadi gue keringetannya gara-gara gue main naik sepeda muter-muter kemana-mana tahu gitu kan. Jadi ada hal yang berbeda gitu. Jadi buat main bukan buat olahraga. Terus sampai akhirnya bokap gue mikir deh kayak ada yang kurang dari Parlin gitu ininya. Nah, Ketika akhirnya lu udah nganggur main tenis iya tuh. benar. Oke. Gue udah benar-benar gak main tenis. Gue kerjanya cuma Itu main umur sekolah, main sekolah. kelas berapa tuh? Gue pindah ke sini tuh kelas 5 semester 2. Nah itu mulai gue pelajaran agama tuh. Terus Oh, di iya, gereja, terus gue ikut mistinar apa segala. Nah itu gue juga sembari ikut taekwondo juga. Nah Lin, jadi ngomong-ngomong tentang lu taekwondo nih Lin. Ini kan gue udah bawain nih medali lu nih di sini. Ay, iya. Medali. Tadi apa? Medali. Oh iya medali. Oke. Ribbon. Jawaban gue liat. Tuh gimana tuh Lin? Lu awalnya main taekwondo tuh? Main taekwondo, salah lagi. Ya, jadi kalau dulu waktu awal-awal ya, gue kan habis latihan tenis udah enggak, terus gue mulai bokap gue tuh dulu sampai sekarang sih, itu pelatih taekwondo bro. Jadi dia itu memang ngajarin gue untuk berlatih taekwondo terus-terusan gitu. Nah, Terus lu mau aja tuh? mau. Gue dulu kan karena yang tadi udah gue bilang itu, karena kalau lu nggak nyari keringat dengan lu berlatih kayak ada yang kurang gitu. Ay, berarti lu orangnya mauan nih, easy going nih. Mau, Ay. asli. Gue kayak kalau diajak apapun biasanya gue mau gitu. Nah dan bokap gue itu waktu itu ngajakin gue untuk yuk ikut buat latihan gitu. Dulu tuh bokap gue ngajar di SMA di daerah Tambun. Jauh, jauh bos. Bukan jauh sih, keras aja. Keras. Tiap hari tuh gue kayak 15 kilo pulang pergi gitu. Nah, gue dulu latihan taekwondo sampai sabuk apa ya, kuning kalau nggak salah, sabuk kuning. Terus gue diajakin mulai dikenalin sama bokap gue untuk sparring. Oke. Sparring kan, jadi kalau taekwondo tuh ada Antar dojo gitu ya. Dojo, Iya, oke. iya benar. Dojo apaan lu Lin? Dojo. Kalau di gua sekarang itu gua namanya Jibagasasi 12. Itu memang klub Oke. bokap gua. Gue lupa lagi dojo gue apaan lu ya. Lupa ya. Iya. Lu latihan di mana, Bos? Gue di komplek. Oh, di komplek. Yang sabang gue nih orang Galaksi. Oh, nggak tahu deh kalau itu. Biasanya yang kalau kayak gitu tuh yang ngebawa nama dojonya si Sabungnya itu. Iya. Nah gue kalau ujian kenaikan sabuk itu di PTM Pondok Timur Mas itu. Oh, jauh juga ya gua lihat-lihat. Hah? Sini. Lumayan kan? Iya. Ya kalau dari rumah lu lumayan juga. Ya, lumayan kalau bungol. Iya. Iya. Jadi dulu gua latihan taekwondo kayak gitu, mulai diajarin bokap gua untuk sparring sama anak-anak dojang lain. Terus juga jadi kan bokap gua ngelatih di SMA, waktu itu gua masih SD. Gua juga diaduin tuh sama anak SMA. Buset. Buset, Keras banget hidup lu ya. Dan memang dulu gua karena udah biasa main tenis, udah ada basic olahraganya, jadi badan gua luas gitu untuk berlatih taekwondo. Jadi fight tuh gua bisa sama yang kelas SMA aja gua berani gitu untuk ngelawan. Ya walaupun gua nggak tahu sih menang apa kalah ya, gua udah lupa lah waktu itu. Tapi di situ juga udah wah seru juga ternyata taekwondo ya. Gak cuman ya bener-bener nggak cuma lu latihan yang kayak jurus gitu-gitu doang, enggak, ternyata lu pakai beneran gitu. Itu pertama banget. Dan gue mulai dikenalin sama bokap gue masalah kejuaraan itu di kelas 6 semester 1 kalau gue. Sabuk apa tuh Lin? Kuning strip. Itu gue Kuning masih kuning strip, strip. oke. Hijau kuning strip. Itu gue kejuaraan pertama terus di daerah Jakarta Utara kalau nggak salah Jakarta Utara apa Jakarta Pusat. Pokoknya antara dua itu. Nah gue kejuaraan. Awalnya gue nggak expect tuh gue bisa dapet sampai final, karena waktu itu gue baru pertama kali kejuaraan dan ternyata ketemu sama orang yang sabuk-sabuk itu di atas gue. Pada merah, pada biru gitu. Gue masih sabuk. Terus gue latihan di sana, kejuaraan di sana. Terus ternyata gue sampai final. Sampai final tuh mulai berasa banget gue kelas 1 kelas 6 SD
kelas 6 SD. Itu gue kejuaraan yang bener-bener sampai kaki gue tuh memar-memar semua, tangan gue biru bener-bener. Padahal lu udah pakai pelindung. Kalau taekwondo lu kalau pakai pelindung tetap aja lu pasti ada lah. Biasanya tuh kenanya di punggung kaki. Di punggung kaki tuh biasa banget dia nendang sikut, nendang lutut tuh udah biasa banget. Jadi gue kejuaraan, gue kejuaraan masuk di final. Terus di final itu gue udah pincang-pincang tuh, lu tahu Karate Kid gak sih? Tahu. Nah kayak gitu yang kejuaraan finalnya gitu, gue ngerasa hidup gue kayak film banget gitu. Gue udah pincang, lawan gue masih lumayan lah gitu. Berantem apa, selesai, ternyata gue menang. Nah habis menang itu gue jatuh bener-bener gitu, udah gue gak bisa gerak. Itu kelas gue kelas 6 tuh. Gue jatuh bener-bener kayak dibopong sama bokap gue keluar lapangan, tapi gak bisa jalan gue. Berarti pertama kali lu ikut kejuaraan tuh udah menang tuh? Menang dapet emas gue. Berarti dibalik itu bokap lu ngajarin lu keras banget dong, Lin? Dibilang keras sih enggak, cuma intens. Disiplin ya? Disiplin. Bokap gue tuh ngajarin disiplin banget. Jadi itu berlaku sampai SMA sih. Jadi gue tuh dulu waktu SD itu nggak terlalu parah banget, cuma tetap ada. Jadi kayak gue tiap hari itu mesti latihan nendang. Yang kayak tendangan gue nih kalau jadi dulu gue latihan SD itu pertama latihan nendang tiap hari itu harus 50 kiri, 50 kanan. Tendangan apapun. Kalau ada kurang gitu dikit, pasti bokap gue ngamuk. Kamu nih kurang nendang gitu-gitu kayak yang apa ya, hal kecil, tapi bokap gue tuh ngajarinnya bener-bener total banget waktu itu. Ya karena lo anaknya juga sih. Iya sih, dan dia pasti pengennya wah anak gue biar menang gitu, gue tahu sih. Terus ya bokap gue ngajarin gue kayak gitu, dan akhirnya ternyata kepake sih. Menurut gue itu kepake banget. Kayak nggak semua orang bisa diajarin sama bokapnya sekeras itu, sedisiplin itu. Practice makes perfect lah. Benar. Dan itu benar banget. Gue ngerasa kalau gue waktu itu nggak latihan dengan serius ya, pasti gue nggak akan dapet. Iya. Dan itu kejadian waktu gue SMP bro. Jadi SMP gue mulai yang kayak males-malesan sama taekwondo, karena gue waktu SMP itu udah naik sabuk hijau apa biru. Di situ gue males-malesan tuh, nggak latihan tiap hari. Ya kenakalan SMP gimana sih? Sudah mulai mengenal cinta ya. Kenal cewek, kenal main-main tolol gitu kan. Yang kayak izin berangkat ke sekolah mainnya ke warnet gitu kan. Kayak gitu. Nah udah mulai dari situ udah mulai tuh gue nggak terlalu sih waktu gue SD karena banyak hal banget sih yang membuat gue SMP tuh kayak bosen gitu. Pertama ya itu tadi males, terus gue di SMP gue kayak ngerasa gue pengen yang lain dibanding gue itu sifat jelek gue sih. Gue tuh gampang berubah. Gue gampang terhasut sama orang, gampang terhasut masalah kegiatan-kegiatan kayak gitu. Tapi sama dengan lu males-malesan gitu, bokap lu gimana? Suka apa enggak? Nggak suka. Bener-bener nggak suka. Dan dia sampai yang kayak gimana sih, SMP malah nggak pernah latihan apa segala gitu. Ya diomelin tetap ada sih. Dan bokap gue tuh tipe kalau yang ngomelinnya main tangan coy. Wih. Bener. Bokap gue tuh bisa main tangan dulu. Dia main. Oke. Naruto tuh kayaknya. Jadi emang dia bisa main tangan. Bener-bener yang kayak gue lagi kalau bandel banget gitu, dia akan ngomong yang kayak, kamu mau disabet atau kamu mau lain. Gitu. Pasti tetap ada hukumannya. Tiba-tiba gue nggak dikasih makan lah, tiba-tiba gue yang kayak disabet, bener-bener disabet gitu. Tiba-tiba gue dilempar sendal lah, nggak tahu lah kayak gitu. Emang keras sih gue, dan gue ngerasa itu lucu juga gitu waktu gue kecil gue digituin. Tapi itu yang bikin lo jadi kayak sekarang lah. Benar. Dan gue ngerasa ternyata perlu lo orang digituin. Iya. Supaya punya mental sih kalau menurut gue. Dan apalagi bokap gue berkecimpungnya di dunia bela diri kan. Bela diri itu butuh banget mental. Ya di olahraga semua butuh mental. Ya semua sih semua lini lah, semua lini itu butuh banget mental. Gue ngerasa sih mental masalah orang olahraga tuh butuh banget. Kenapa? Karena mental orang yang di olahraga itu lu harus gimana caranya lu siap menang tapi lu siap kalah. Iya. Dan banyak orang-orang yang nggak mengenal mentalitas itu jadi drop gara-gara dia. Padahal sebenarnya di balik kekalahan itu, lu akan mendapatkan suatu kemenangan pada hari hanya nanti. Benar. Gitu. Lu nggak bisa berkaca sama lu kalah terus. Gitu. Nah itu tuh yang pernah gue alamin waktu gue SMP. Jadi gue ngerasa kok gue di SMP gue kalah mulu. Gitu.
karena gue menjadi bosen sama taekwondo gitu. Nah, ternyata gue kalah itu karena emang gue jarang latihan, kurang latihannya, terus yang kayak gue diajakin bokap gue malas-malasan. Sampai pada akhirnya bokap gue kelas 3 SMP tuh mulai kejuaraan lagi, dan gue mulai dapat medali lagi, medali perak, medali emas, mulai dapet. Nah sampai pada akhirnya gue SMA. Jadi gue SMA itu nggak di daerah Bekasi kota bro, gue SMA di Kabupaten Bekasi, jauh banget. Di tempatnya bokap lu ngelatih tuh setahu gue tuh. Benar, jadi bokap gue ngelatih di daerah Tambun kan. Tambun ya. Tambun. Nah, dan bokap gue ngarahin gue untuk gue jadi atletnya di Tambun, di Kabupaten Bekasi. Jadi lu mulai diarahin ke atlet SMA tuh, Lin? SMP sebenarnya. SMP. Sebenarnya dari SD yang gue ikut kejuaraan itu sih. Cuman karena tiba-tiba gue SMP yang kelas 1 kelas 2 itu udah mulai malas-malasan, bokap gue mulai pojok gue lagi tuh SMP kelas 3. Okay. Dan dia akhirnya ngarahin gue bener-bener yang gue harus masuk di SMA yang ada tempat dia ngelatih. Gue di SMP gue tuh ada tempat taekwondo, latihan taekwondo, cuma gue latihannya malas-malasan. Pasti jadi. Berarti bokap lu ngelatih banyak tempat. Ngelatih banyak. Dan itu SMA SMP gitu. Oke. Sekolahan. Jadi banyak tempatnya, nggak cuma 1-2 doang. Nggak yang kayak satu tempat gitu doang. Kan banyak tuh taekwondo yang latihannya cuma di satu tempat gitu. Kayak Lurko gitu tuh ada bokap gue bakalan kayak gitu. Kayak di studio gitu lah ya. Tempat bokap gue tuh di sekolahan. Nah, di waktu itu gue gue SMA itu gue udah naik sabuk merah kalau nggak salah. Oleh SMA udah sabuk merah. SMA gue udah sabuk merah. Mungkin gue kalau nerusin juga. Lu biru kapan waktu itu? Gue tuh pokoknya SD gue terakhir. Biru. Itu udah biru berarti lu udah bisa sabuk hitam tuh bahkan di SMP SMP. Iya mungkin ya. Hitam. Karena kan dia per 6 bulan kan. 6 bulan. Kalau udah merah tuh 6 bulan. Iya. Dan dia latihannya benar-benar kalau lu latihan terus gitu intens naik cepet. Iya. Nah dan waktu itu gue sabuk merah di SMP, gue naik SMA tuh gue kelas 1, gue naik kelas 2 itu gue udah sabuk hitam. Oke. Gue udah sabuk hitam di 2 dan 1, dan itu lisensinya udah dari Koreanya. Sabuk Kiwon. Itu di SMA itu gue ngerasa yang kayak banyak temen-temen gue yang kayak bilang gue anak taekwondo lah gini-gini. Terus gue yang pada waktu itu yang masih yang kayak mager-mageran gitu loh, kayak aku malesnya dibilang anak taekwondo gitu. Karena sebenarnya gue soalnya taekwondo itu bukan ngerasa gue yang pengen bener taekwondo banget gitu loh. Gue ngerasa gue taekwondo itu buat gue olahraga dan gue ngebanggain bokap nyokap gue. Jadi alasan gue taekwondo itu dulu itu. Cuman pas lu kalau kan lu dilatih sama bokap lu sendiri, lu canggung gitu gak sih? Dilihat sama teman-teman lu gitu. Bete enggak lo sama pelatih lu? Iya. Itu bener. Tapi gue nggak pernah. Gimana? Gue pengen. Gue dulu punya impian. Gue pengen berantem sama pelatih gue. Iya, tapi nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Mau konteksnya olahraga, durhaka atau durhaka ya kan? Mau konteksnya olahraga nyampe rumah anaknya gue kan nggak mungkin. Iya, jadi walaupun gue di situ kesel nih sama bokap gue, tapi ujung-ujungnya keselnya itu gue tahan aja gitu. Gue sendiri mana mungkin kan. Tapi kalau sabuk yang lain gue pasti yang kayak apaan sih nggak bisa gitu dong gitu. Gue pasti bisa ngomong kayak gitu. Close the door. Apa lu? Oke. Lin, tadi kan lu pernah kesel ya sama pelatih lu sendiri itu bokap lu tuh. Durhaka sih itu emang. Parah ya. Kacau ya. Parah. Kontennya ditulis harus ada bimbingan orang tua. Iya. Nanti Instagram bokapnya Parin ada di sini nih. Ada di sini. Bos. Aktif komen lu. Aktif komen dia. Bokap lu aktif komen. Aktif. Nah, itu emang masalahnya apa aja sih Lin, lu sebagai bokap lu sebagai pelatih, lu sebagai mungkin calon atletnya kali ya? Waktu itu sih banyak sih bro. Jadi kayak misalkan contohnya kayak masalah latihan gitu. Masalah waktu sih yang paling. Kalau beda kan sama atlet yang benar-benar fully atlet gitu. Karena lu udah dedikasi di situ, lu sekolah bisa benar-benar bareng di tempatnya atletnya bareng teman-teman atlet lu semua. Tapi gue sekolah nggak kayak gitu. Gue sekolah di tempat yang biasa, yang memang sekolah biasa gitu. Dan jadi banyak waktu yang bentrok. Sedangkan gue perlu kejar juga masalah sekolah gue, karena gue juga kan gue mikir gue nggak mau fully atlet gitu. Zaman SMA gue kayak gitu, pengen yang
Ya gue nanti Pengen kuliah lu lah, pengen berkarir. ya benar, gue mau berkarir. Tapi bokap gue ya pada detik itu dia kayak ngerasa harus gue gini-gini untuk apa atlet latihan gini-gini apa segala kan masalah waktu tuh. Jadi kayak suka ada bentrok kayak gitu, terus atau yang kayak suka perbedaan pendapat gitu. Dan kadang pada waktu itu ya aku masih SMA, jadi gue lebih banyak nurut sama bokap gue. Oh gitu. Dia pengen banget lu jadi atlet ya? Dia pengen gue jadi atlet dan fokus di situ. Nggak jadi pastor tuh? Jangan bos. Enggak tuh ya? Jangan. Oh, oke. Nah terus cerita perjalanan lu ikut kejuaraan tuh Lin, yang profesional lah ya, itu gimana tuh Lin? Kalau gue mulai ikut kejuaraan yang profesional itu gue waktu SMA sih. Jadi mulai di SMA tuh gue udah mulai ikut waktu itu zaman Popda, gue pernah ikut yang olahraga pelajar daerah. Itu gue pernah ikut. Mewakili Bekasi. Gue mewakili Kabupaten Bekasi. Dan itu eventnya kalau gue nggak salah di Bandung. Itu gue pernah ikut. Terus yang kayak ya menang sih enggak lah, karena waktu itu juga gue jarang latihan. Experience tapi. Iya, experience-nya lumayan. Terus gue pernah ikut kejuaraan open. Gue paling sering tuh ikut open dulu. Jadi kejuaraan terbuka yang itu isinya ya orang-orang Jabodetabek, orang-orang tiba-tiba dari Bandung mau ikut boleh aja. Itu gue ikut banyak sering tuh di Jakarta dulu karena dekat kan. Nah, gue tuh pernah bro kejadian kayak gue kejuaraan itu dalam 2 minggu berturut-turut gue kejuaraan. Sedangkan kalau memang lu pengen atlet yang benar-benar atlet itu memang ada jadwalnya. Ada resnya karena res itu paling penting kalau buat atlet. Nah itu lu nggak bisa lu forsir kayak gitu karena taekwondo tuh beda sama main game sih. Game yang kayak futsal, bola gitu. Karena taekwondo tuh benar-benar individual banget kan. Benar-benar lu banget, badan lu banget. Dan apa yang lu lakukan itu buat lu sendiri, bukan buat tim. Oke, berarti tuh lu race gitu kemauan bokap lu tuh? Itu yang waktu itu kejadiannya adalah gua awalnya mau ikut kejuaraan yang di Jakarta Utara. Nah tiba-tiba bokap gue ditelepon sama istilahnya masternya waktu itu suruh ikut kejuaraan itu dan pada waktu itu teman-teman gue lagi pada nggak bisa. Jadi bokap gue entah kenapa kayak tiba-tiba ngelirik gue yang kayak oh yaudah kamu aja deh kayak gitu. Terus gue yang kayak gila 2 minggu berturut-turut gue bilang kan. Nggak pingsan tuh Lun? Nah untungnya jadi kejuaraan yang di minggu pertama gue dapet emas. Dan itu dapat emas itu terus gue dapet putra terbaik. Jadi kalau penilaian di taekwondo itu kalau lu main bagus terus poinnya nggak banyak dikurangin, nggak banyak pelanggaran lah istilahnya, terus skornya juga tinggi dan juga cara mainnya bagus, itu biasanya lu dapat putra terbaik atau putri terbaik. Itu gue dapet tuh di kejuaraan yang pertama. Nah itu ya di kejuaraan yang kedua itu untungnya gue masih memiliki sisa tenaga benar itu. Jadi gue masih bisa yang tendangan mantep-mantepnya itu masih keluar di kejuaraan yang kedua itu. Jadi gue dapat medali emas lagi untungnya tuh. Tapi abis itu di minggu besok kayak udah gue udah tepar 1 minggu tuh kayak kalau nggak salah gue izin sekolah tuh 2 hari kalau nggak salah. Udah capek bos, capek banget karena lu abis kejuaraan 7 hari kemudian itu lu kejuaraan lagi dan dalam 7 hari itu gue mesti latihan. Gue ya untuk taekwondo gitu juga pernah ikut yang tapi yang nggak belum sampai tingkat daerah segala macam. Kalau habis kejuaraan tuh emang apa ya, minum air putih kayak nggak berasa gitu, kayak lewat dong. Bener. Kayak ada yang ganjel doang gitu saking capek. Dan kalau taekwondo tuh cuman babaknya yang paling lama itu tuh 2 menit. Itu tuh senior. Dulu tuh gua kejuaraan tuh selalu junior sama pra junior. Kalau junior itu biasanya main 1,5 menit. Kalau pra junior 1 menit. Ada 3 ronde. Paling berarti kan lo main paling lama untuk taekwondo itu 6 menit. 5 menit ya kan. Nah cuman yang ada di situ kejadiannya adalah lu bener-bener tenaga lu dikuras itu bener-bener gila deh. Gila banget dibandingkan sama lu yang main bola gitu ya. Kalau lu main bola kan bisa lu lari-lari terus ada colongan. Ada jalannya. Gak bisa kalau di taekwondo bos. Lu colongan gitu ditendang malah. Gak bisa. Lu udah harus fokus banget gitu. Nah tapi kan lu kan berarti lu udah profesional tuh kan pas itu kan. Nah pasti beda dong mental sama zaman lu dulu awal sama profesional ini kan. Nah lu ada gak sih kayak beban gitu, lu bokap lu sebagai pelatih gitu, anjir nih kalau gua kalah nih
malu-maluin bokap gue nih atau gimana sih? Ada. Jadi habis gua kejuaraan itu yang tadi yang gua kejuaraan 2 kali berturut-turut, bokap gua udah mulai kayak wah gua kayak bisa gitu. Nah gua mulai ikut kejuaraan yang Jurwil waktu itu. Oke. Wilayah di Surabaya gua ikut. Situ juga gua ada ketakutan itu bro. Oke. Karena bokap gua tuh selalu yang kayak tipe kali yang kayak murid-muridnya itu selalu di tinggi-tinggiin tuh gua dan teman gua yang memang atlet gitu. Dia kayak ayo kalian jangan kalah nih sama Sabung Marlin gitu. Okay. Gitu. Dia bisa loh kayak gitu lah. Terus gue yang kayak gila, gue sampai dijadikan motivasi buat teman-teman gue yang lain. Bebannya gitu, makin gede bebannya dong. Makin gede. Jadi gue ngerasa wah gila gue kalau kalah sih malu banget gitu. Nah pada waktu itu untung bokap gue kayak gitu, gue jadi kemotivasi nih gue harus latihan gila. Okay. Nah waktu kejuaraan wilayah itu gue di Surabaya, itu gue bener-bener yang latihan skipping. Gue bisa dulu pada zaman itu gue bisa skipping 4.000 nggak berhenti loh. 4.000 udah. Gue kalau di cabur gue nih bola nggak boleh skipping terlalu lama karena itu bagian vital tuh nggak bagus buat bagian vital lah. Buat kita. Nah, gue dulu soalnya latihannya kayak gitu emang karena kan gue main lompat-lompatan kan, lompat terus yang main ngedrill juga. Jadi skipping, lari naik turun tangga. Oh iya itu juga. Naik turun tangga, naik turun kan kalau bola nggak terlalu boleh kan itu. Boleh tapi nggak ini ya. Iya, dia apa ya? Nggak pengulangannya nggak sering gitu. Maksudnya sekali-sekali doang. Kalau gue banyak, jadi ya memang resiko ada ke situ sih. Cuman memang itu yang dibutuhkan tuh. Tapi kalau habis lari tangga sih kaki kayak ngambang. Wah gila sih. Parah sih. Lu kayak gitu ngawang sih. Benar. Lihat orang hijau semua. Kayak gitu. Kalau duit gue lihat. Ya kan kalau kata orang dulu lihat duit ya hijau mata. Hijau mata. Gue nggak tahu tuh konsep hijau mata. Nah jadi gitu terus ya gue kejuaraan di wilayah itu. Nah ada cerita yang gue ngerasa seru banget sih bro. Jadi kenapa tuh? Di gue kejuaraan itu, jadi Kejurwil itu adalah apa ya? Wilayah mana nih? Wilayah mana nih? Yang Surabaya. Okay. Itu gue pengantar untuk gue kejuaraan internasional di Jogja. Jadi dulu Indonesia ada kejuaraan internasional di Jogja dan itu pengantarnya. Nah di Kejurwil itu kebetulan gue dapat medali perak. Oke. Gue dulu pernah sesumbar bos. Hai. Pada zaman itu gue sesumbar, gue dapat medali emas mulu. Gitu. Oh iya. Star syndrome. Iya, Star syndrome. Gue ngerasa anjir gue bodoh banget dulu SMA. Jadi gue ngomong kayak gitu, gue nggak pernah nih dapat perak. Tiba-tiba karena Kejurwil itu, gue dapat perak. Dan dapat perak itu seru banget. Jadi gue dapat perak di situ, gue ketemu orang Jogja. Fight sama orang Jogja. Gue kalah tuh cuma 1 poin, jadi poin dia dapat poinnya 5, gue dapat poinnya 4 kalau nggak salah. Oke. Dan itu sama-sama yang kayak gue nendang kepala dia nendang kepala gue balik gitu, jadi kayak wah seru banget deh. Kalau bisa dibilang wah itu keren banget. The real final. The real final tuh, gue kayak wah gila ini keren banget sih. Jadi gue main di situ, gue kalah kan yang masih orang. Nah gue ke Jurwil, nah di waktu ke Jurwil itu yang juara 1, 2, 3 itu akan punya kesempatan untuk lu kejuaraan lagi di kejuaraan internasional yang di Jogja itu. Nah itu kejuaraan internasionalnya gue sama nih, jadi di sini gue kelas 63 kilo, di situ yang di Jogja gue 63 kilo lagi. Oke. Nah itu gue kejuaraan dan yang lucunya waktu semifinal gue ketemu lawan gue yang di final di Surabaya. Wah itu gue udah deg-degan, gue waktu tahu dia lolos dapat semifinal, terus gue juga masuk semifinal, ketemu gue langsung kayak wah gue kalah gitu mikir gitu gue. Yang kayak wah gila banget nih. Dan pada zaman itu kan SMA kelas 3, jadi gue lagi berkobar-kobar itu emosi yang kayak gue harus nih untuk penutupan gue mau kuliah kan, gue harus total di sini. Gue fight itu bener-bener yang fightnya tuh seru banget kayak jadi poinnya nggak banyak ya. Kalau yang tadi kan gue poinnya dia 5, gue 4. Main hati-hati banget. Main hati-hati banget, bener-bener lu kalau nontonin di YouTube tuh yang kejuaraan taekwondo yang udah internasional kan ada orang yang bener-bener nendangnya diem dulu, baru nendang sekali nendang gitu. Nah gue kayak gitu, cuman poinnya jarang-jarang. Poinnya jarang masuk ya. Itu gue sampai kayak gitu dan pada satu titik tiba-tiba gue entah kenapa ya, tiba-tiba gue nendang, poin gue lagi kalah tuh. Jadi poin dia 3, poin gue 2. Tiba-tiba gue nendang kepalanya, tiba-tiba kaki gue naik aja gitu kena kepalanya, jepret, tiba-tiba dapet poin 2. Iya kalau kepala. Gue langsung wah gila, langsung gue angkat tangan yang kayak wah gitu. Terus yang kayak di titik itu karena para
wasit itu kan juga yang dari Kejurili Surabaya juga kan. Dia tahu nih gue udah pernah ketemu dia di final. Jadi pada nontonin gue waktu final itu, dan itu tenaganya kekuras banget gue. Jadi semifinal itu ya? Jadi semifinal itu berasa final gue. Oh. Kayak wah gila sih itu benar. Nah jeleknya waktu gue masuk ke final, jadinya nggak se berkobar itu nggak setotal oke. yang gue di semifinal. Jadi gue ya udah kalah. berarti Perak lagi. berarti apa ya, perjalanan lu di dunia olahraga cukup seru juga ya. Seru. Banyak hal yang Banyak hal. gue ngerasa kayak wah gila sih, kalau gue dulu nggak masuk ke taekwondo dan gue olahraga gitu kayak gue nggak Nggak kayak sekarang ya. Nilai-nilai apa sih Lin yang bisa lu ambil gitu dari olahraga ini? Kalau taekwondo ya, nih yang setelah gue ikut kejuaraan, terus gue yang kayak ngerasa gue rasa nilai-nilai yang bisa ditangkap adalah ketika lu belajar bela diri, yang lu harus pegang itu adalah lu nggak boleh pakai bela diri itu untuk melawan Menyerang, orang, iya. untuk menyerang orang. benar. Karena Oke. itu di taekwondo pun ditanamin gitu. Ditanamin, jadi Oh, iya. lu ketika namanya juga bela diri bro. Membela ketika lu diserang gitu, itu ketika buat lu diserang, pertahanan aja. itu buat pertahanan lu, bukan lu yang kayak Gaya-gayaan ya? Gaya-gayaan. Enggak. Jadi Oke. jagoan. iya, Banyak yang jadi gue ngerasa jagoan. banyak banget orang-orang yang baru belajar bela diri itu kecenderungan untuk dia Show off. merasa show off tuh banyak banget. Gue Oke. ngerasa yang kayak wah gila, apa dulu gue kayak gini ya, ternyata Nah. gue ngerasa oh kayaknya gue nggak boleh nih, dan gue harus mengajarkan gitu. Itu yang pertama, yang kayak sama yang satu lagi sih menurut gue masalah disiplin sih. Disiplin, oke. Disiplin menurut gua, disiplin yang the real yang bisa lo dapet selama hidup lo itu lo ketika lo belajar olahraga. Semua olahraga ya, gua nggak bilang harus taekwondo, nggak bilang harus bela diri juga. Gue yakin teman-teman yang main sepak bola, main basket, gue yakin disiplinnya juga pasti bagus-bagus. Apalagi mereka tim, gue yakin, gue sumpah ya, gue ngerasa tuh keren kalau ngeliat teman-teman yang atlet-atlet basket, atlet-atlet sepak bola. Futsal. Karena gue ngerasa mereka itu bisa ngebangun rasa Chemistry-nya itu. chemistry-nya. Kalau Oke. gue di taekwondo nggak sampai sebegitunya. Ketika oke gue berteman, gue teman baik, tapi chemistry gue tuh nggak terlalu dipakai, kecuali ada satu apa ya istilahnya ya, satu kejuaraan yang dia pomsel, jadi kejuaraan jurus, tapi itu bergu. Nah kalau itu perlu, cuman gue nggak pernah kan. Jadi gue ngerasa teman-teman yang kayak kejuaraan yang kayak basket apa segala gitu gue ngerasa wah itu lebih susah sih, apalagi membangun disiplin. Iya. Bukan diri sendiri kan, ini disiplin Bareng-bareng. tim lagi kan. Benar-benar. Oke. Nggak kerasa ini udah hampir 1 Iya. jam kali ya kita ngobrol sama Parlin deh. Asli. Gokil sih. Robert ya. Mungkin kalau mau diceritain Bisa berapa? semuanya kita bisa Lama sih. besok punya kuota nggak ya? Iya. Jauhan. Pokoknya tadi gue ambil poin dari Parlin gini, Ger. Lu kalau dia passionnya kan bela diri nih. Lu kalau punya dia ikutan bela diri tuh jangan show off lah intinya Iya, gitu. iya. Terus lu harus disiplin supaya lu ngebentuk mental lu kan. Nah, terus ini Ger. Apa nih? Ya kali sih nih dia demen olahraga kan. Dapat emas terus. Dapat emas. Masa Masa nggak dapat mbak? iya, masa gak dapet mbak? Asli. Gua tahu yang mau Asli. ngomongin. Masa nggak dapat mbak? Bener tuh, bener. Kagak lah bos. Nggak, dan gue nggak buat olahraga buat nyari mbak bos sasarannya. Masa sih? Yaudah. Itu gue salah satunya sih. Salah satunya ya. Enggak, maksudnya salah satu orang yang olahraga bukan buat nyari mbak. Oke. Banyak loh orang-orang dari Iya. Banyak sih, banyak makanya Lin. Cuma keren dong confession. Hai. Nggak, gue kalau buat nyari mbak sih enggak. Cuman ya ada lah. Ada lah ya, ada ya. Cuman itu kayaknya perlu buat di next episode. Next aja, Episode next ini. aja. Udah. Ya, mungkin next episode bakal bahas masalah mbak-mbak. Mbak. Tapi nggak cuma gue doang dong, harus kalian juga dong. Oh, aduh. Saya juga. Ya. Udah habis kontraknya soalnya Lin. Udah habis. Masalahnya Bang Gir tuh jauh lebih. Kontraknya udah berapa tahun tuh lu, Ger? Wah, sudah. Oke. 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 Itu next episode aja kali Jangan ya. satu dunia tahu dong. Jangan dong. Oke. Jejak rekam digital tuh berbahaya. Bahaya banget, parah. Jadi nanti kalau kita ngomongin masalah mbak Mbak ya. atau mas Hah? itu kayaknya kita perlu hati-hati. Hati-hati. Oke, buat teman-teman mungkin yang mau dengar nanti next episode Next atau episode ya pokoknya di episode lainnya
itu kita ngebahas masalah mbak-mbak Mbak-mbak. percintaan. Aish. Nah, bisa pantengin terus nih di YouTube kita, jangan lupa buat di subscribe YouTube-nya Omen di ini channel Omen Orang Muda Entertainment. Terus follow juga IG-nya di omen.entertainment. Nanti ada di Di mana tuh? Di editor. mana? Editor lagi mikir nih. Gua mau di sini. Yai. Harus ikut ya dari gue ya, harus ikut ya. Pokoknya Oke, gimana? kita harus tetap mengikuti apa nih, Ger? Ikutin protokol. Protokol kesehatan. Protokol Benar. Nah, kita juga Hai. syuting itu pertama kita wajib banget buat pakai Pakai masker. masker. Terus tadi mau masuk juga mandi dulu. Mandi. mandiin tangan. Oh iya, oke. Nah, terus kita juga dapat Masker. Di support masker Support, sama gila. stock. Stuck. Oh, stuck, sorry. Stuck masker kain. Ya, Nah, masker giginya, ntar ada di Mana? sini. Di atas, oh. Di sini. di sini nih. Oke, di sini. Oke. Di sini nih. Kamera sob, di sini. Kakak. Oke. Ini maskernya sih bagus sih ya. Bagus Asli, ya. asli. Ini Pinky loh. Hai, kayaknya suka wanita sih. Asli. enggak, Pak Rin tuh kelihatannya hati lembut sih. Lembut. Asli. Pinky boy. Asli. Kalau gua kan nah ini setengah-setengah. Nih kode hati kosong nih. Asli, Ya. Lin. Asli. Bukan Kosannya masih nutup soalnya. Asli. bukan kosong, bimbang. Oh gitu. Pamungkas kali ya bimbang. Asli. Oke, sekian kali ya obrol-obrol kita ya. Udah kali ya, cukup ya. Cukup kali. Lin, thank you banget nih Lin, lu udah menginspirasi kita semua. Iya, ini obrolnya seru cuma durasi. Durasi, Kita asli. tetap durasi. Ya, kita next lanjut lagi. Iya, lah, ntar bro. kita offer aja di luar. Hai. Siap, bro. Oke, buat teman-teman sekali lagi terima kasih udah mau nonton. Jangan lupa di subscribe, di share juga, like, terus komen kita Omen ini mau bikin konten apa. lagi. Bener. Dadah. Dan Pakai dulu dong. oh iya, pakai dulu ya. Iya, pakai dulu ya. Pakai dulu ya. Gue bingung mau ngapain. Ulang, Bos. Ulang ya. Bye, thank you.